Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Firdayana, peserta Atsar CPNS Kota Parepare, bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adaptif dan kolaboratif. Langsung saja untuk adaptif. Kenapa harus adaptif? Yang pertama karena perubahan lingkungan strategis, di mana dalam kondisi perubahan adalah sesuatu yang konstan dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Kemudian kompetisi di sektor publik. Daya saing menjadi salah satu ukuran kinerja sebuah negara dalam kompetisi global, sehingga negara pun dituntut untuk memiliki kapasitas dan daya saing yang memadai dalam berkompetisi agar dapat menjadi yang terbaik. Kemudian, komitmen mutu. Standar mutu pelayanan ASN yang responsif dan cerdas dalam menyelenggarakan pelayanan serta literasi publik atas kualitas layanan yang terus meningkat menjadi faktor-faktor yang mendorong komitmen mutu yang lebih baik. Kemudian, perkembangan teknologi. Pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan kemudahan bagi warga dalam mengakses dan mendapatkannya. Digitalisasi pelayanan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur, yaitu landscape, learning, dan leadership. 9 elemen budaya adaptif menurut Management Advisory Service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya, yaitu purpose, cultural values, vision, corporate values, corporate strategy, structure, problem solving, partnership working, dan goals. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra masyarakat dan sebagainya, dan terkait dengan kinerja instansi. Salah satu praktik perilaku adaptif dalam hal menyikapi lingkungan dan ancaman PUCA, Johannes menyarankan pemimpin organisasi melakukan hal berikut: hadapi volatility dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Tipe budaya organisasi ada 4, yaitu budaya adapting, budaya misi, budaya klan, dan budaya birokratik. Bagaimana perkembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif, dan pembaruan institusional adaptif. Terdapat 3 kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk pemerintahan dinamis, yaitu berpikir ke depan, berpikir lagi, dan berpikir lintas. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif, yaitu kecerdasan organisasi, sumber daya, desain adaptasi, dan budaya. Selanjutnya kita masuk ke kolaboratif. Nah, kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku, memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama, untuk menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kriteria penting untuk kolaborasi yaitu forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, peserta dalam forum termasuk aktor non-state, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Kemudian fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen.
WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu tertentu. Aktivitas kolaborasi antar organisasi, yaitu kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberi dan menerima bantuan teknis, kemudian memberi dan menerima pengelolaan hibah. Nah, beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu trust building, face-to-face dialog, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menetapkan outcome. Nah, kolaborasi dalam konteks organisasi pemerintah, di mana faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif serta entitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi mengalami beberapa hambatan, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Diharapkan calon ASN muda nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Terima kasih, saya Firdayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.